jadikan dijual. Ya, jangan begitu Pak, jangan murah-murah Pak. Nanti saya bisa bobol, tabungan saya cuma satu-satunya sapi itu Pak. Bu, kopi. Kan kondisinya begitu. Sudah bagus harga itu. Ada harga, ada rupa. Kopi. Kopinya, Pak. Ya, silakan Bu. Wah, ada uang denger nih, Pak. Murah Bu, Bapak nawarin. Hehehe. Gimana mau dapat harga tinggi? Wong sapinya sakit gitu, entar lagi mati. Masa sih, Pak? Cuma sakit biasa Bu. Sakit biasa bagaimana? Berat itu. Ini saya beli. Sudah dicek belum, Pak? Cek aja, siapa takut. Pak ternak itu kan tabungan Bapak. Bapak harus merawatnya dengan baik supaya tabungan Bapak jadi gendut. Dilarang loh menjual ternak yang sakit. Ada aturan pemerintahnya. Apalagi kalau bisa menular ke manusia. Itu namanya zoonosis. Apa zoonosis itu, Mas? Zoonosis itu Bu adalah penyakit hewan yang bisa menular ke manusia atau sebaliknya. Jadi 60% penyakit menular pada manusia itu bersifat zoonosis dan 75% penyakit menular baru pada manusia itu berasal dari hewan. Wah, 60%, 75% itu apa, Mas? Macam-macam Bu, apalagi di musim pancaroba kayak gini. Ayo, cari saya beli ya. Dengan harga kemarin, oke? Ya Pak, nanti dulu Pak. Ini pasti gara-gara kamu. Emang kamu siapa? Saya ini petugas dinas Pak numpang ngopi di sini. Pak ternak itu kan tabungan Bapak. Bapak harus tahu penyakit-penyakit hewan yang berbahaya bagi ternak dan manusia. Salah satunya antrak. Itu bisa menurunkan harga jual ternak Bapak. Begitu. Ada beberapa penyakit hewan yang berbahaya yang mengancam manusia yang ada di sekitar kita dan salah satunya adalah antrak. Penularan antrak disebabkan oleh bakteri Bacillus anthracis yang berbentuk batang. Bakteri antrak dapat bertahan hidup dalam bentuk spora di tanah dalam jangka waktu yang lama dan bisa mencapai lebih dari 40 tahun. Hewan dapat tertular antrak dengan cara menghirup atau menelan spora antrak yang ada di tanah, rumput, atau air. Jika spora ini masuk ke dalam tubuh hewan atau manusia, maka spora akan berubah menjadi aktif dan mulai berkembang biak menghasilkan racun sehingga menimbulkan kesakitan dan kematian. Penularan antrak itu juga bisa diakibatkan oleh lalat penghisap darah seperti Tabanus sp yang mengandung bakteri Bacillus anthracis. Biasanya penularan dapat terjadi karena hewan merumput di lokasi terduga antrak, atau rumput diambil dari lokasi tertular antrak, atau dimandikan di sungai yang airnya terkontaminasi bakteri antrak. Penularan pada hewan hanya terjadi pada hewan peka, yaitu hewan herbivora seperti sapi, kerbau, kambing, domba, dan kuda, serta burung onta. Ciri-ciri hewan ternak yang terkena antrak biasanya ditandai dengan gejala klinis berupa hewan tiba-tiba menjadi lemah secara mendadak, demam, sesak nafas, dapat juga disertai kekejangan dan keluarnya darah dari lubang-lubang tubuh. Kematian berlangsung dalam beberapa menit sampai beberapa hari. Jika mengetahui kejadian ini, segera lapor kepada petugas dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan. Nah, jika terdapat ciri-ciri tersebut ada pada ternak, jangan dipotong, apalagi dagingnya dikonsumsi. Ini sangat berbahaya, apalagi mengkonsumsi bangkainya. Ini kan menular kepada manusia. Jika ternaknya dipotong, dagingnya mengandung bakteri, bahkan bakterinya akan terbang kemana-mana. Darah dari hewan atau bagian dari tubuh hewan
apabila kontak dengan manusia, dalam hal ini bisa melalui kulit, bisa melalui pencernaan, atau bisa melalui pernapasan, maka orang tersebut bisa tertular antraks. Namun apabila tidak segera dikenali, maka bisa berkembang menjadi ke arah otak, kemudian ke arah organ-organ vital yang juga bisa menyebabkan kematian, seperti halnya antraks yang bisa masuk ke saluran pernapasan atau saluran pencernaan. Itu kambing saya itu makan tiba-tiba itu nggak bisa berdiri, tiba-tiba itu matilah Bu. Ada luka di tangan, kemudian setelah 1 minggu kok nggak sembuh-sembuh. Saya nggak tahu kalau itu ada antrak itu. Ya tiba-tiba ada penting itu loh, saya itu garuk-garuk langsung licet, langsung itu jadi luka. Daerah yang terjadi pemotongan hewan yang terduga antrak atau ditemukan hewan ternak yang mati karena antrak dikategorikan sebagai daerah yang berbahaya. Tindakan yang harus dilakukan terhadap hewan diduga antrak: 1. Dilarang dipotong. 2. Dilarang dibuang ke sungai. 3. Dilarang mengkonsumsi produk pangan asal hewan seperti daging atau susu maupun bahan asal hewan seperti kulit, tulang, bulu, dan lain-lain. Apabila ada yang mengkonsumsi atau menangani daging yang terduga tertular antrak, segera berobat ke puskesmas atau rumah sakit. 4. Dilarang memperjualbelikan ternak atau bahan pangan asal hewan yang berasal dari ternak tertular antrak, karena akan memperluas penularan. 5. Cegah jangan sampai dimakan hewan pemakan bangkai. 6. Daging hewan yang terkena antrak tidak dapat dikenali secara fisik. Oleh karena itu, belilah daging pada pedagang yang mengambil daging dari RPH resmi yang telah mendapatkan pengawasan dari petugas kesehatan hewan. Pencegahan antrak di daerah tertular adalah dengan melakukan vaksinasi ternak secara rutin. Waduh, bahaya kalau termakan, Mas. Iya, kemarin di kampung sebelah ada yang meninggal, diduga antrak. Anak kecil loh. Dah. Jadi saya beli ya? Saya beli ya? Saya beli? Enggak jadi jual. Enggak jadi. Oh, ini gara-gara kamu ini. Gara-gara kamu ini. Semuanya tergantung kita. Mau tabungan kita gendut atau tabungan kita kurus. Jaga dan rawat ternak kita.